wabarakatuh. Halo sobat-sobat sosial, perkenalkan nama saya Ari Saputra. Saya merupakan pendamping sosial PKH dari Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Pada sesi ini saya akan membahas mengenai cara-cara penyampaian materi diklat mengenai pencegahan dan penanganan stunting yang diselenggarakan oleh BPPKS Kementerian Sosial Regional 1 Padang untuk disampaikan kepada keluarga penerima manfaat. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan di jawaban salamnya nampaknya banyak ibu-ibu puasa. Kurang bersemangat. Untuk mengatasi semangat ibu-ibu, coba saya tes dulu. Masih ingat Bu tepuk P2 K2? Ingat? Lupa. Kita tes lagi. Ya Bu ya, coba. Kalau disampaikan oleh pendampingnya tepuk P2 K2, maka ibu sampaikan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Kita coba ya Bu ya. Tepuk P2 K2, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Ya, bagus ya. Baik ibu-ibu sekalian, pertama-tama saya sampaikan terima kasih atas kesediaan ibu-ibu berhadir pada pertemuan kelompok siang hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang modul 8 mengenai mendukung pemetaan potensi keluarga dan rencana aksi dalam pencegahan dan penanganan stunting. Sesi 14 yaitu mendukung keluarga mengakses layanan penanganan stunting. Nah, ibu-ibu tadi sebelumnya kan sudah belajar tentang pengertian stunting, bagaimana cara stimulasi untuk menghindari dari stunting. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan kepada ibu-ibu, menurut ibu-ibu, apakah ada saudara atau keluarga kita atau kerabat kita yang ada di sekitar lingkungan tempat kita tinggal yang mengalami permasalahan stunting? Tidak ada. Ya berarti syukur, alhamdulillah anak-anak kita di Desa Sadung Jurumudi ini sehat-sehat. Ya. Lalu yang kedua ibu-ibu yang ingin tanyakan kepada ibu-ibu, sekiranya ada warga atau tetangga kita atau saudara-saudara kita yang mengalami salah satu yaitu stunting, kira-kira usaha apa yang akan ibu lakukan? Kira-kira membawanya ke polides, betul ya Bu ya? Iya, untuk mengontrol giginya atau untuk menanyakan kepada petugas bidan yang tepat, betul. Tepat sekali jawaban ibu-ibu ya. Terima kasih kami sampaikan atas jawaban ibu-ibu. Jadi sebelum kita memasuki materi tentang sesi 14 ini tentang mendukung keluarga mengakses layanan untuk penanganan anak stunting, ada beberapa kata kunci yang ingin saya sampaikan kepada ibu-ibu. Pertama, untuk menghindari stunting itu ibu-ibu di sini selaku keluarga penerima manfaat, selaku keluarga penerima bansos PKH, untuk memanfaatkan bansos itu untuk pemenuhan gizi. Ya Bu ya, sepakat itu ibu? Sepakat. Ibu, apakah itu menerima bansos PKH, apakah itu menerima sembako, bansos sembako, mari kita manfaatkan bantuan itu sebagaimana mestinya. Nah, jadi kalau ibu-ibu ada yang memiliki balita, anak yang masih di bawah umur, kita upayakan pemenuhan gizinya yang baik. Ya Bu ya. Nah, bansos itu ada dua, ada bansos materi dan non materi. Bansos materi seperti yang ibu terima hari ini, ada ibu yang menerima bansos PKH, ada yang menerima bansos sembako, ada mungkin anak-anak ibu-ibu yang menerima bansos kartu Indonesia Pintar, ada anak-anak ibu yang menerima bansos bidik isi dan lain sebagainya. Ternyata di balik itu semua ada juga yang namanya bansos non materi gitu. Nah, kira-kira apa dalam bentuk apa itu Bu yang non materi? Iya, tepat sekali yang disampaikan oleh ibu ini. Jadi salah satu contohnya itu seperti kegiatan kita pada siang hari ini, yaitu melalui penyuluhan, sosialisasi, dan kegiatan kelompok peningkatan kemampuan keluarga. Nah, baik ibu-ibu, lalu yang kedua, hal-hal yang harus kita lakukan yang pertama itu simulasi terus dilakukan oleh orang tua dan keluarga untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita masing-masing. Lalu yang ketiga, keluarga dan masyarakat dapat menghubungi layanan yang ada di lingkungan. Jadi sebelum kita masuk pada poin ketiga ini, saya ingin mengajak ibu-ibu sekalian
untuk menggali potensi yang ada pada diri kita dan lingkungan kita. Kemampuan diri dan keluarga dalam pencegahan dan penanganan stunting, yaitu pertama, ini potensi pada diri kita masing-masing, Bu. Mungkin potensi yang ada pada ibu masing-masing. Pertama itu kemampuan memasak makanan bergizi. Bagi ibu yang masih memiliki anak yang masih bersekolah dan sebagainya, tentu memerlukan gizi yang cukup, ya Bu ya. Untuk itu kami himbau dan kami ajak ibu-ibu sekalian untuk memanfaatkan bantuan sosial itu digunakan sebagai mestinya, untuk memanfaatkan pemenuhan gizi anak. Lalu yang kedua, bagi ibu-ibu yang memiliki anak bayi misalnya, seusaha bisa mungkin memberikan kemampuan ASI yang inklusif, gitu ya. Lalu yang ketiga, membawa anak ke layanan kesehatan. Seperti yang disampaikan ibu tadi, bisa ke ibu bidan, bisa ke Polindes, bisa ke Puskesmas dan lain sebagainya. Lalu memberikan pengasuhan yang baik pada anak. Itu beberapa contoh yang potensi itu ada pada diri ibu semuanya. Lalu ada juga ternyata potensi yang ada di lingkungan, yang ada di sekitar lingkungan kita. Apa saja itu? Pertama, akses bantuan sosial untuk memberi bahan pangan yang bergizi, seperti yang ibu sampaikan tadi dan yang ibu terima hari ini, yang diberikan pemerintah untuk menghindari pencegahan stunting. Lalu yang kedua, akses layanan pendidikan dan kesehatan. Lalu yang ketiga, yaitu potensi yang ada di lingkungan sekitar kita itu memiliki lahan perkarangan untuk menanam pangan, bukan layanan penanganan anak stunting. Jadi seperti ibu sampaikan tadi, kami permasalahan stunting. Lalu kemana ibu harus melapor? Kan bingung Bu ya. Jadi ini akan kami berikan sedikit gambaran kepada ibu-ibu kemana rujukan layanan penanganan anak stunting. Yang pertama dari tingkat desa. Bu, kalau ada melihat permasalahan stunting, pertama kemana Bu melapor? Ke kepala dusun, atau kemana lagi Bu? Kantor desa. Kemana lagi Bu? Posyandu ya, tentunya berjumpa dengan bidan desa atau kader-kader yang ada di bidan desa. Lalu selanjutnya Bu? Puskesmas. Lalu selanjutnya Karang Taruna, kalau ada komunitas pemuda dan pemudi yang itu menjadi sarana untuk menghubungkan ibu dengan petugas yang bisa mencegah penyesalan stunting. Lalu selanjutnya Bu, pendamping sosial, sampaikan melaporkan mengenai pencegahan stunting, dan petugas PKH menjadi wadah atau media untuk penghubung kepada instansi atau petugas yang terkait. Selanjutnya ada penyuluh sosial, ada pekerja sosial, ada relawan dan lain sebagainya. Tentu banyak masyarakat kita yang itu peduli tentang pencegahan dan penanganan stunting. Lalu selanjutnya ada tingkat kecamatan Bu. Setelah tingkat desa ada tingkat kecamatan. Tingkat kecamatan pertama kemana kita harus melapor Bu? Kantor kecamatan. Lalu kemana lagi Bu? Puskesmas tentu ya Bu ya. Lalu kemana lagi Bu? Puskesmas kecamatan, pusat pelayanan kesejahteraan sosial yang ada di kantor kecamatan. Lalu kemana lagi Bu? TKSK, bisa melalui tenaga kesejahteraan sosial kecamatan. Lalu kemana lagi? Koordinator pendamping sosial. Lalu kemana lagi? UPPKH kecamatan. Lalu terakhir pekerja sosial ya, tentunya yang itu tidak terikat dan masyarakat yang peduli, baik juga di dalamnya relawan gitu ya. Lalu yang terakhir di tingkat kabupaten atau kota, kemana ibu harus melapor? Pertama ke dinas sosial ya, yang menangani bagian pencegahan dan penanganan stunting. Lalu yang kedua puskesmas kecamatan, yaitu pusat kesejahteraan sosial kabupaten yang menangani bagian pencegahan dan penanganan stunting. Lalu ketiga RSUD, rumah sakit umum daerah ya Bu ya, ibu juga menjadi wadah itu untuk melapor ke sana untuk melakukan pencegahan dan penanganan stunting. Lalu yang keempat pekerja sosial. Lalu yang terakhir melalui LSM kemanusiaan, yaitu lembaga swadaya masyarakat yang bergerak pada bidang sosial ya, ke masyarakatan. Menangani penanganan anak stunting, ibu sudah mempelajari tentang menggali kemampuan potensi diri tadi sudah Bu ya. Lalu menggali potensi yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita. Lalu ibu sudah memahami dan sudah bisa memilah dan memilih bagaimana jikalau ada permasalahan anak stunting, kemana ibu harus mengadu, kemana ibu harus melapor. Nah, ini sudah kita paparkan daftar lembaga-lembaga rujukan layanan yang akan menangani dan melakukan pencegahan anak stunting.
Nah, saya kira ini yang dapat saya sampaikan kepada ibu-ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.